kehilangan 70% pendapatannya. Jadi tergerak untuk bantu perempuan-perempuan ini sih. Jadi masih bisa donate ya teman-teman. Silakan aja lihat IG saya. Dan so far udah membantu cukup banyak orang, udah membagi sembako, udah bantu mereka bayar sewa kosan dan kontrakan. Karena itu kan masalahnya gitu, banyak sekali orang yang di PHK. Lalu, bagaimana mereka bisa membayar kos? Ujung-ujungnya menjadi homeless. Itu kayak, nggak bisa, we have to do something about it. Dan kita mampu do something about it. Dan gitu sih, paling tergerak untuk bantu-bantu teman organisasi yang bikin itu sih. Nah, kalau untuk project yang satu ini, Bahana selain kolaborasi sama Komnas Perempuan, kira-kira sama siapa lagi? Jadi yang ngurus ini adalah Jakarta Feminist Discussion Group dan ada juga LBH Apik Jakarta. Dan mereka juga bekerja sama dengan beberapa organisasi lain seperti Jala PRT atau Federasi Buruh Lintas Pabrik. Karena kan ada banyak sekali buruh yang juga di PHK kan sekarang tanpa benefit, tanpa apapun gitu. Jadi pinternya mereka tuh mereka punya network yang cukup luas. Jadi ayo siapa yang lagi ada masalah, what do you need? Yuk kita bantu. What do you need? Kita bantu gitu. Saya sih hanya orang yang mungkin punya social media platform, jadi saya berusaha untuk mengamplifikasi pekerjaan dari teman-teman yang lainnya. Nah, ini juga salah satu bahasan yang inspiring karena waktu itu aku ingat banget saat aku ngewawancarain Mbak Hana untuk artikel pelecehan seksual di tempat kerja, itu juga oke ya, maksudnya kayak aku pun tergerak untuk selain gimana untuk nggak jadi victim terus jadi survivor, tapi juga gimana sih sebagai misalkan kolega atau misalkan rekan teman yang apapun kontribusinya sekecil apapun, tapi jika itu membantu, just do it. Exactly, dan maksudnya gini, sekecil apapun, actually itu bisa berdampak besar banget loh untuk orang lain gitu. Kayak even hal simple deh, misalnya you're having a bad day, then kamu lagi naik MRT dan ada orang yang senyum ke kamu. Itu kan, senyuman itu aja kan bisa membuat kamu kayak, oh wow, thank you for having a better day, now that someone has done some sort of kindness to me. Jadi selalu ada sesuatu yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Selalu. Dan mungkin untuk kita kecil, tapi untuk mereka besar. So, it's better that we always do something to help sih gitu. Dan kita punya kok capacity untuk melakukan itu. Itu yang mungkin adalah pelajaran terutama dari si pandemi ini. Karena apapun kebijakan dari pemerintah, yang saya lihat spirit gotong royong dari masyarakat Indonesia itu luar biasa gitu. Orang Indonesia tuh sebenarnya peduli dengan isu-isu kayak gini, dan banyak banget teman yang bikin donasi untuk APD atau donasi untuk orang yang lagi nggak bisa makan atau apa. Jadi there's so much, everyone's heart is so big, so we can do a lot of good things. Oke. Mbak Hana, selain itu kegiatan apa aja yang bisa membuat Mbak Hana misalkan ini walaupun kita self quarantine di rumah, tapi kita juga tetap harus punya me time untuk kesehatan mental kita sendiri. Nah, kalau Mbak Hana, apa aja sih kegiatan me time yang juga agar bisa tetap mentalnya tetap sehat, tetap terjaga? Kayaknya memang melakukan hal-hal yang membuat aku senang aja sih, kayak baca gitu. Dan honestly, si cycling itu juga saya ngerasa penting banget untuk kesehatan mental. Maksudnya kan, when you exercise, you get endorphins gitu. Jadi kayak, oh ya itu memang penting sih. Dan mungkin satu hal yang saya berusaha untuk melakukan adalah tetap inform terhadap berita dan news, tapi tidak terlalu intens melihatnya. Karena saya ngerasa begitu banyak informasi yang kurang tepat yang kita lihat. Saringan untuk informasi yang benar tuh kayaknya kita masih agak kesulitan ya, ada banyak hoax, ada banyak fake news, segala macam. Jadi, daripada terlalu mengikuti banget, kayak oke, cukup tahu bahwa yang saya harus lakukan ABC, oke, saya jalanin aja gitu. Gak perlu terlalu mikirin juga, kayak kemarin kan ada viral orang pada mulai belanja lagi, atau pasar rame lagi, atau apa ini. Saya nggak terlalu ambil pusing deh, karena yang paling penting, kontribusi saya apa? Saya stay di rumah aja. Saya anggap aja, kan ada beberapa yang kayak Jacinda Ardern, the Prime Minister New Zealand kan bilang kita harus menganggap bahwa
kita harus berperilaku seakan-akan kita udah punya virusnya. So how we interact dengan orang lain seakan-akan kita memiliki si virus ini. Makanya we have to wear mask, we have to keep away. Nggak di rumah aja karena takut keluar atau takut gimana, tapi kan ingin melindungi orang juga. Kali aja menjadi carrier, we have no idea kan gitu. Dan it's not easy, dan sebentar lagi kalau misalnya Indonesia juga udah mulai lebih longgar lagi, the rules of how we should interact with each other, dan orang udah mulai masuk kantor lagi, atau mungkin nanti udah mulai syuting lagi, kita juga harus bisa adapt bahwa kita nggak bisa juga going straight into it. Harus ada proses perlahan juga supaya kita semua merasa aman dan nyaman kembali bekerja gitu. Dan agak, apa ya, it's quite scary ya. Jujur, saya ngerasa kadang takut juga, antara ini takut atau parno ya gitu, nggak tahu. Tapi it's better to be safe than to be sorry. Aku lihatnya gitu sih. Mbak Hana, mungkin ini bukan hanya terbatas di momen Ramadan sih, tapi kayak kita memang udah hampir 3 bulan menjalani definisi new normal, di mana kita bekerja, belajar, beribadah semuanya dari rumah. Dan kita juga beradaptasi banget di momen Ramadan ini, di mana ada banyak tradisi dan perayaan-perayaan yang nggak bisa kita lakukan. Nah, ada nggak sih apa sih yang mau Mbak Hana sampaikan kepada semua orang yang juga sama-sama berjuang untuk beradaptasi, untuk embrace semua perbedaan atau perubahan situasi ini? I think kita berhak kok untuk take our time untuk memproses ini. Gak perlu juga kita memprosesnya dengan instan, gak perlu juga gitu. Kita take our time, kita melihat apa yang kita nyaman, what is the best thing for us. Kita tetap harus positif, dan kita tetap harus stay alert dan be careful. Jadi, what else can we do? Tapi yang paling penting, karena gini, ini bukan effort yang individu, ini effort yang kolektif ya sebenarnya gitu. Jadi, kita benar-benar harus individually do things that collectively will be good juga gitu. So, tapi susah juga, nggak bisa serba cepat. Jadi take your time aja and do what is comfortable for you. Karena dengan samanya kita harus beradaptasi stay di rumah, nantinya kita juga harus beradaptasi going back out there in this world dengan kondisi ini. Jadi take our time aja sih. Nah, kalau Mbak Hana sendiri ada yang mau disampaikan nggak? Nanti gimana saat akhirnya kita harus beradaptasi dengan akhirnya kita keluar dari rumah? Yang penting teman-teman kalau bisa tetap menghargai orang lain, and wear your masks, wash your hands, hal-hal yang standar sih, nggak usah terlalu gila. Agak bingung sih lihat semua orang belanja seakan-akan itu adalah kebutuhan yang like you need it straight away gitu, kayak kita nggak butuh juga kali gitu. Mungkin sekarang kita harus menikmati hidup yang lebih simple. Kita harus coexist. Yang gue belajar dari pandemi ini bahwa kita nggak mungkin bisa hidup sendiri. Kita semuanya harus coexist. We're all dependent on each other. So let's be good to each other gitu sih. Kita selalu harus berbuat baik kepada orang lain. Mbak Hana kan juga kalau kita lihat di Instagram, di story ataupun di feed, Mbak Hana kan juga sering mengunggah lah hal-hal yang konten-konten yang positif. Nah, itu sebenarnya apakah Mbak Hana baru mulai saat pandemi ini kita alami semua, atau sebenarnya itu udah ada sejak dari lama tujuan Mbak Hana ini? Emang positif yang di-upload. Rasanya lebih goblok deh. Jadi seenggaknya waktu kita misalkan ngelihat konten-kontennya tuh kita juga kayak kita